Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama kakak ya. Nah, sebelum kalian memulai pembelajaran, ada baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, pembelajaran akan kakak mulai. Pada hari ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Tangan, tangan, dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Seperti dengan organ tubuh yang lainnya, rangka dapat mengalami penyakit atau kelainan yang dapat mengubah bentuk. Lani berkata, kasihan sekali ya kakek itu sudah tua dan harus berjalan membungkuk seperti itu. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras, namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali, Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ayah Lani. Nah, dari teks tersebut, mari kita belajar macam-macam kelainan pada organ gerak pasif tulang. Nah, adik-adik, ini beberapa kelainan pada organ gerak pasif. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau terjatuh sehingga posisi atau bentuknya berubah. Fraktura ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit otot. Dan yang kedua, fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Ini merupakan gambar fraktura atau patah tulang. Yang kedua, ada osteoporosis. Adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak lagi mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Pengobatan osteoporosis dapat dilakukan dengan meningkatkan kepadatan tulang dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Ini merupakan contoh gambar kelainan pada tulang, yaitu osteoporosis, di mana terdapat rongga-rongga pada tulang tersebut. Yang ketiga, ada fisura atau retak tulang, merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, ini merupakan contoh gambar fisura atau retak tulang. Yang keempat, ada lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Ini merupakan contoh gambar kelainan lordosis, yaitu di mana tulang punggungnya terlalu condong ke depan sehingga posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima ada skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Yang keenam ada kifosis, adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini contohnya. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Amatilah bentuk tulangnya dari masing-masing gambar berikut. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Ya, adik-adik, kita akan membuat
tanah liat dengan cara sebagai berikut. Pertama, siapkan tanah liat dan air. Yang kedua, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Yang ketiga, remas-remas atau injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Yang keempat adalah bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lordosis, skoliosis maupun kifosis. Yang kelima, setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Yang keenam yaitu setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Nah, dari kelainan-kelainan tulang yang telah kakak jelaskan tadi, ada yang disebabkan dari kesalahan posisi duduk. Bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar agar kita tidak terkena kelainan tersebut? Nah, untuk menjawabnya di sini kakak ada satu teks yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, di sini adik-adik silakan membaca cerita tersebut. Tolong dibaca dengan cermat dan baik karena nanti akan ada tugas membuat ide pokok. Nah, adik-adik di sini akan kakak lanjutkan ya. Nah, nanti kalian baca dengan cermat karena nanti ada tugas mencari ide pokok. Ya, karena video ini akan terus berlanjut, silakan kalian stop videonya agar kalian lebih mudah membacanya ya. Ibu mulai. Nah, adik-adik, jika kalian sudah membaca bacaan tersebut, tentunya adik-adik sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan di atas bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Nah, adik-adik setelah membaca teks tersebut, anak-anak sudah tahu bukan bagaimana posisi duduk yang benar dan sehat? Jadi, mulai saat ini adik-adik harus benar-benar memperhatikan posisi duduk kalian agar terhindar dari kelainan pada tulang. Nah, jika sudah, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran mengenai komik. Nah, komik apa sih itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sini Ibu akan menampilkan contoh komik. Nah, di sini ada gambar komik, ada berupa gambar-gambar yang membentuk suatu rangkaian cerita, di mana setiap gambar tersebut terdapat teks yang disajikan dalam gelembung-gelembung kata. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, jika sudah, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.